got so motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 old guys on the block. Selamat datang di channel dosen pilihanmu. Video ini dibuat oleh Beverly Evangelista, SH, MH, dosen Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mataram. Dalam video ini, kita akan membahas topik yang sangat penting dan menarik, yaitu kedudukan hukum dan wewenang pemerintah. Topik ini akan disampaikan secara lengkap dan komprehensif untuk memberikan pemahaman mendalam kepada Anda semua. Yuk kita mulai pembahasannya. Pertama, mari kita pahami kedudukan pemerintah dalam hukum publik. Hukum publik adalah hukum yang mengatur hubungan antara negara dan individu serta antar lembaga negara. Kedudukan pemerintah dalam hukum publik sangat penting karena pemerintah berperan sebagai regulator dan penegak hukum. Pemerintah memiliki kewenangan untuk membuat dan menegakkan peraturan yang bertujuan untuk menjaga ketertiban dan kesejahteraan masyarakat. Contoh konkret dari peran ini adalah pengaturan lalu lintas, penyelenggaraan pendidikan, dan penegakan hukum pidana. Dengan peran ini, pemerintah memastikan bahwa kehidupan bermasyarakat berjalan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Selanjutnya, kita akan melihat kedudukan pemerintah dalam hukum privat. Hukum privat adalah hukum yang mengatur hubungan antara individu atau badan hukum. Dalam konteks ini, pemerintah dapat bertindak sebagai subjek hukum yang setara dengan individu atau badan hukum lainnya. Artinya, pemerintah dapat melakukan tindakan hukum seperti kontrak dan transaksi jual-beli tanah. Misalnya, pemerintah dapat menjadi pihak dalam kontrak pembangunan infrastruktur atau pembelian lahan untuk kepentingan umum. Kedudukan ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya bertindak sebagai pembuat aturan, tetapi juga sebagai pihak yang terlibat dalam hubungan hukum privat. Macam-macam jabatan pemerintahan. Terdapat 3 jenis jabatan utama dalam pemerintahan yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Jabatan eksekutif meliputi presiden, gubernur, bupati, dan wali kota yang bertugas melaksanakan kebijakan publik dan menjalankan pemerintahan. Jabatan legislatif meliputi anggota DPR dan DPRD yang bertugas membuat dan mengesahkan undang-undang. Jabatan yudikatif meliputi hakim dan jaksa yang bertugas menegakkan hukum dan memberikan keadilan. Ketiga jabatan ini saling berinteraksi untuk menjalankan roda pemerintahan dan memastikan bahwa negara berfungsi dengan baik. Pengertian wewenang dan asas legalitas. Wewenang dan asas legalitas adalah konsep penting dalam hukum administrasi negara. Wewenang adalah hak yang diberikan kepada pejabat atau lembaga untuk melakukan tindakan hukum tertentu. Contohnya adalah kewenangan memberikan izin usaha kepada perusahaan. Asas legalitas adalah prinsip bahwa setiap tindakan pemerintah harus berdasarkan hukum. Ini berarti bahwa semua tindakan pemerintah harus memiliki dasar hukum yang jelas, seperti undang-undang, peraturan pemerintah, atau keputusan presiden. Dengan demikian, asas legalitas memberikan jaminan bahwa tindakan pemerintah dilakukan secara sah dan adil. Sumber dan cara memperoleh wewenang juga perlu dipahami. Sumber wewenang dapat berasal dari konstitusi, undang-undang, peraturan pemerintah, dan keputusan presiden. Cara memperoleh wewenang bisa melalui delegasi, mandat, atau atribusi. Delegasi adalah pemberian wewenang dari satu pejabat kepada pejabat lain. Mandat adalah pemberian wewenang untuk melaksanakan tugas tertentu. Atribusi adalah pemberian wewenang yang langsung diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Pemahaman tentang cara memperoleh wewenang ini penting untuk memastikan bahwa tindakan pemerintah dilakukan sesuai dengan hukum dan prosedur yang berlaku. Pembatasan wewenang adalah aspek penting dalam mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Wewenang harus dibatasi oleh hukum agar pejabat pemerintah tidak bertindak di luar wewenang yang diberikan. Contohnya, seorang pejabat tidak boleh mengambil keputusan yang tidak diatur dalam wewenangnya. Selain itu, penggunaan wewenang harus didasarkan pada moral dan etika, yaitu dengan integritas dan tanggung jawab. Keputusan harus diambil dengan mempertimbangkan kepentingan publik dan dampaknya terhadap masyarakat. Dengan pembatasan ini, diharapkan penyalahgunaan kekuasaan dapat diminimalisir. Konsep dasar kebebasan bertindak dari pemerintah mencakup diskresi dan asas proporsionalitas. Diskresi adalah wewenang untuk mengambil keputusan atau tindakan berdasarkan penilaian sendiri dalam situasi yang tidak diatur oleh hukum. Contohnya adalah penanganan bencana alam yang memerlukan tindakan cepat dan tepat. Asas proporsionalitas adalah prinsip bahwa tindakan pemerintah harus seimbang antara tujuan dan cara yang digunakan. Kebijakan yang diambil harus sepadan dengan dampaknya terhadap masyarakat,
memastikan bahwa tindakan tersebut adil dan tidak merugikan pihak lain. Dengan demikian, kebijakan yang diambil akan lebih efektif dan efisien. Sebagai penutup materi ini, kami mengajukan satu pertanyaan latihan untuk memperdalam pemahaman Anda. Jelaskan bagaimana pemerintah dapat memperoleh wewenang melalui delegasi, mandat, dan atribusi serta berikan contoh masing-masing. Pertanyaan ini akan membantu Anda memahami lebih dalam tentang cara pemerintah memperoleh wewenang dan bagaimana penerapannya dalam praktik. Dengan memahami konsep ini, Anda akan lebih mengerti bagaimana wewenang pemerintah dijalankan dan dibatasi dalam praktik sehari-hari. Terima kasih telah mengikuti video pembelajaran ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini untuk mendapatkan notifikasi video pembelajaran selanjutnya. Dengan dukungan Anda, kami dapat terus memberikan konten edukatif yang bermanfaat. Semoga materi ini dapat menambah wawasan dan pemahaman Anda tentang kedudukan hukum dan wewenang pemerintah. Sampai jumpa di video berikutnya.